Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah kategorial ministry Kebaktian Kebangunan Rohani KPPS Jemaat Sawahan Surabaya. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema respon terhadap proses. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau boleh mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Kami yang melihat tayangan ini, kami menyiapkan hati kami, biarlah tanah hati yang kami siapkan adalah tanah hati yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kami, tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah, dan buah itu bisa dikecap dan dinikmati oleh siapa saja yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, urapi hati dan mata kami, agar kami memfokuskan pandangan dan hati kami kepada kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita suka atau senang melihat orang sukses dan berhasil dalam hidup mereka. Memiliki banyak hal yang diinginkan oleh semua orang, seperti kekayaan, kedudukan, kepintaran, dan lain sebagainya. Terus kemudian membuat kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika mendengar cerita mereka bahwa mereka tidak serta-merta jadi seperti hari ini yang kita lihat, maka kita akan berpikir ulang, karena mereka berkata bahwa di balik semuanya itu ada sebuah proses yang panjang yang mereka harus lalui. Jatuh bangun, gagal, coba lagi, bahkan mungkin dari mereka yang dicemooh oleh orang lain karena mereka gagal. Tapi mereka tidak patah semangat. Ada banyak keringat dan air mata, ada banyak doa yang harus mereka panjatkan kepada Tuhan, ada banyak kerja keras di situ, dan membuat mereka seperti saat ini. Orang-orang seperti inilah, orang-orang yang masuk dalam sebuah proses seperti inilah, mereka bukanlah orang-orang, atau bisa dikatakan bukan orang-orang produk instan atau hasil dari produk instan, tapi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan atau dihasilkan dari sebuah proses yang harus mereka jalani dalam hidup mereka. Proses yang menjadikan mereka kuat, dan bagaimana respon mereka terhadap setiap proses yang Tuhan izinkan mereka harus lalui, akhirnya membuat mereka menjadi orang yang kuat, sukses, serta berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengalami proses dalam hidup kita, entah itu proses dalam pembentukan karakter, kehendak, masa depan, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu waktu di mana saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Proses pasti tidak akan membuat kita nyaman dengan perubahan. Proses bahkan juga membuat kita menjadi orang yang tidak sabar, bahkan merasa gagal. Cuma ada dua respon terhadap proses, yaitu ketika ada seseorang meresponnya dengan positif, maka akan membuat dia menjadi orang yang bersyukur dan mau menjalani setiap proses itu dengan taat, tekun, bahkan bersyukur. Dan respon kedua adalah respon negatif. Dia akan memilih untuk menolak proses tersebut, dan kemudian dia memberontak kepada Tuhan. Baik, malam hari ini
kita akan melihat seorang tokoh Alkitab dan kita belajar dari hidupnya bagaimana ia memberi respon yang benar terhadap setiap proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 41. Kita baca ayat 38 sampai dengan ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakanyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat yang ke-43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini adalah kisah di mana janji Tuhan tergenapi atas hidup Yusuf. Ia diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Kalau melihat kisah ini, kita akan berkata, hebat dong, Yusuf diangkat jadi orang kedua, penguasa kedua di Mesir. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah untuk menjadi seorang pemimpin nomor 2 di tanah Mesir, Yusuf harus melewati sebuah proses yang sangat amat panjang. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 7, ayat 9 sampai 11, di situ diceritakan bahwa Yusuf bermimpi atau mendapat vision dari Tuhan. Dan mimpinya seperti ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Mimpi keduanya di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Apakah langsung terjadi? Tentu tidak. Mimpi atau vision Yusuf tidak serta-merta terjadi. Pada saat Yusuf mendapatkan mimpi tersebut, atau Tuhan memberikan vision atau mimpi tersebut kepada Yusuf, Yusuf sangat amat muda. Ia baru berusia 17 tahun. Ada proses yang panjang yang harus Yusuf jalani sebelum mimpi tersebut
diwujud nyatakan oleh Tuhan. Kenapa Yusuf harus masuk sekolahnya Tuhan? Agar Tuhan membentuk karakternya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua ingin memiliki karakter yang bagus, karakter Kristus dalam hidup kita. Tapi karakter tersebut tidak simsalabim terjadi dalam semalam. Tetapi kita harus masuk di dalam apa yang namanya proses mematikan daging, proses menyalibkan keakuan, proses memikul salib dan menyangkal diri kita setiap hari dan membiarkan Roh Kudus menuntun dan memimpin kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf adalah seorang anak manja dan anak kesayangan Yakub ayahnya. Ia lahir pada masa tua dari istri yang sangat dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel. Ia sangat dimanja dan diistimewakan oleh ayahnya Yakub. Kejadian pasal 37 ayat 3 mengatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Seorang anak manja yang tidak tahan uji seperti Yusuf, tidak mungkin dia langsung menjadi raja. Apa jadinya ketika ia menjadi seorang pemimpin? Oleh karena itu, Yusuf harus masuk dalam sebuah proses. Apa yang dialami oleh Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang saya, Bapak Ibu Saudara, sembah adalah Tuhan yang sangat concern dengan pada proses dan bukan pada hasil akhir. Sama seperti emas murni, sebelum kita lihat menjadi perhiasan yang indah, sebelumnya ia adalah bongkahan emas, dan ia harus masuk dalam dapur peleburan dengan api yang dipanaskan mungkin lebih dari 100 kali lipat. Agar apa? Agar emas itu bisa melebur dan mencair, dan agar zat-zat yang menempel padanya meleleh dan tertinggal hanyalah emas murni. Tapi belum sampai atau berhenti sampai di sana. Ia belum selesai dibentuk. Ia harus ditempa, dia harus dipukul, ia harus dibentuk sesuai dengan kehendak sang pengrajin emas. Dan pada akhirnya sampai di tangan kita dan kita melihat perhiasan yang sangat indah. Demikian juga dengan hidup Yusuf. Proses yang harus dialami Yusuf itu selama 13 tahun. Sebab pada ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tuhan memproses Yusuf dari mimpinya yang dia diberi mimpi umur 17 tahun sampai ia diangkat menjadi orang nomor 2 atau penguasa nomor 2 di Mesir umur 30 tahun. Ada 13 tahun Tuhan memproses Yusuf. Yusuf harus masuk dalam sekolahnya Tuhan untuk Tuhan proses hidupnya. Pertanyaannya, proses apa saja yang dialami oleh Yusuf? Proses pertama adalah proses ketika ia dikhianati oleh saudara-saudaranya yang iri dan dengki padanya. Mereka ingin membunuhnya, seperti tertulis di dalam Kejadian 37 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ia pun dimasukkan ke dalam sumur. Ketika ada pedagang Midian datang, mereka mengangkat Yusuf dan menjual Yusuf kepada para pedagang itu dengan harga 20 shikal perak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikhianati oleh orang lain mungkin rasanya tidak sesakit ketika kita dikhianati
oleh keluarga, kakak, adik, saudara kita sendiri. Tapi dari proses ini Tuhan mengajarkan kepada Yusuf dan juga kepada kita hari-hari ini, pada saat ini, meskipun proses itu sakit, meskipun proses itu pahit, namun harus dilalui oleh Yusuf. Agar apa? Menjadikan Yusuf bukan seorang pendendam, tapi penuh dengan kasih, serta dapat mengampuni saudara-saudaranya. Apa yang sedang engkau alami saat ini? Kalau engkau dikhianati oleh orang-orang yang engkau kasihi, pasti Tuhan ingin mengajarkan engkau untuk hidup mengasihi dan mengampuni. Proses yang kedua yang dialami oleh Yusuf adalah ia harus menjadi budak di negeri orang. Ia adalah anak kesayangan papanya, dimanja, disayangi, hidup bebas, mau apa tinggal ngomong, mau apa tinggal minta. Tiba-tiba hidupnya berubah, kemerdekaannya dirampas, hak atas hidupnya diambil, namanya hilang dan terlupakan. Ia menjadi seorang pelayan di rumah Potifar di negeri yang jauh dari rumah. Ketika seorang menjadi budak, hak atas dirinya dirampas. Hidupnya itu bukan miliknya lagi, tapi hidupnya milik tuannya. Tuannya berhak atas hidupnya. Jadi seorang hamba, Yusuf belajar untuk rendah hati. Yusuf belajar apa yang namanya kerja keras dan tidak manja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup jadi budak itu tidak enak, apalagi kalau kita jadi budak dosa. Tapi syukur kepada Allah, oleh rahmat dan anugerahnya dan kasihnya, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita dibebaskan dari perbudakan dosa oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia mengasihi kita dan ia merelakan dirinya mati, menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita, agar saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan proses yang ketiga yang harus dialami oleh Yusuf adalah integritasnya diuji dengan godaan dan fitnah istri Potifar. Godaan dari istri Potifar ini bukan sehari, tapi berhari-hari perempuan itu menggoda Yusuf dan Yusuf tetap menolaknya. Mungkin bagi orang lain itu kesempatan untuk dia bisa bebas dan berkuasa, tapi tidak bagi Yusuf. Bahkan dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Yusuf tahu, mungkin tidak ada yang melihat, mungkin rumah itu sepi dan sunyi, tapi Yusuf tahu ada sepasang mata yang melihat dari surga, sepasang mata Tuhan yang melihat dari surga dan mengetahui apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Seperti kita tahu sama-sama, akibat dari Yusuf mempertahankan kekudusan hidup dan kebenaran, ia harus menanggung akibatnya. Ia harus dimasukkan kembali ke dalam penjara dan menjadi tahanan lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus mempertahankan kekudusan dan kebenaran hidup kita yang sekarang mungkin sudah tidak musim, mungkin sudah tidak lazim dan samar-samar. Tapi apapun resikonya, bukan untuk dipuji dan katakan orang kudus dan suci, tapi kita melakukannya karena saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengasihi Tuhan yang telah rela mati bagi kita, menebus kita dari cara hidup kita yang lama, dan sebagai bentuk kita mengasihinya, kita hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Proses yang terakhir yang harus dialami oleh Yusuf adalah proses keempat, dia dilupakan.
yang namanya dilupakan itu tidak enak. Setelah di dalam penjara beberapa waktu, kemudian kepala juru minum dan kepala juru roti Firaun membuat kesalahan, dan mereka berdua juga dijebloskan atau dimasukkan ke dalam penjara, dan di sana mereka berdua bermimpi aneh, dan hanya Yusuf saja yang dapat menafsirkan atau mengartikan mimpi kedua orang tersebut. Dia mengartikan mimpi kedua orang tersebut dan ia berkata kepada kepala juru minum, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 40 ayat 13. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumnya. Kemudian di ayat yang ke-14 Yusuf berkata, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tapi pertanyaannya, apakah Yusuf diingat oleh kepala juru minum itu? Tentu tidak, sebab ada ayat yang ke-23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Mengapa demikian? Mengapa ia sampai dilupakan? Sepertinya kepala juru minum ini ada orang yang tidak tahu terima kasih sudah ditolong, tapi tidak bisa membantu, hanya ngomong kepada Firaun bahwa ini loh ada orang yang mengartikan mimpiku. Seolah-olah bahwa tukang atau kepala juru minum ini tidak tahu berterima kasih. Tapi tahukah mengapa ia dilupakan? Karena Tuhan belum selesai memproses Yusuf. Ketika engkau merasa bahwa engkau dilupakan oleh orang lain, engkau sudah minta pertolongan, engkau sudah berbuat baik kepada mereka, dan engkau meminta pertolongan agar engkau juga diingat. Tapi jika engkau dilupakan, jangan marah, karena mungkin Tuhan belum selesai memprosesmu. Bersabarlah. Tapi apakah dia marah? Tentu tidak. Ia tetap menjalani setiap proses dan berespon dengan baik. Dalam proses ini, dia seolah-olah berada dalam kegelapan, sama seperti seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Seekor ulat bulu yang jelek, tidak diinginkan, menggelikan, dan sepertinya ingin dibunuh atau dimatikan oleh siapapun. Dia hanya kerjanya memakan daun-daun hijau. Kemudian ia harus masuk di dalam kegelapan, yaitu kepompong. Hidup di dalam sana, dilupakan dan tidak lagi diingat oleh siapapun. Tapi ketika prosesnya sudah selesai, ia akan muncul, tapi tidak lagi seperti ulat bulu yang jelek dan menggelikan itu. Tapi dia muncul sebagai seekor kupu-kupu yang indah dengan sayap yang berwarna-warni, terbang ke kanan dan ke kiri, kian kemari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat setiap proses yang dialami oleh Yusuf, Alkitab mengatakan mau ditaruh dimanapun, di rumah Potifar sebagai seorang hamba atau budak atau pelayan, di penjara sebagai seorang tawanan, tapi kita lihat bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil. Satu hal yang harus saya Bapak Ibu ingat, ketika penempaan dan proses diizinkan terjadi di dalam hidup kita untuk saya Bapak Ibu saudara sekalian kita lalui, maka hadapilah dengan tenang, tidak marah dan tidak bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan mengizinkan semua itu harus saya Bapak Ibu alami,
maka percayalah bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh Yusuf, Tuhan yang sama yang kita sembah akan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan bagi kita, karena Dia adalah Allah Immanuel yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman di setiap musim hidup kita. Jika sudah waktunya, Tuhan akan mengangkatmu tinggi, Tuhan akan mempromosikanmu dengan luar biasa, sama seperti Yusuf. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, teladanilah Yusuf, sebab ia dengan setia mengikuti setiap proses yang ia alami, dan ia tidak menjadi pahit hati dan menyalahkan Tuhan ataupun orang lain yang berlaku tidak adil terhadapnya. Bahkan ia selalu berespon dengan baik, dia memberikan respon terbaik sehingga ia menjadi seorang pemenang, dia menjadi seorang penguasa yang Tuhan promosikan dengan luar biasa. Seorang yang setia dalam mengikuti proses, dia akan menjadi seorang yang bijak. Di Kejadian pasal 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa proses hidup ataupun tempaan adalah sebuah langkah yang akan membawa saya Bapak Ibu jauh menjadi lebih tinggi, dan ujian yang kita alami itu direncanakan Allah untuk kebaikan kita. Percayalah bahwa Allah yang saya Bapak Ibu sembah tidak punya maksud yang jahat, tidak punya maksud untuk membinasakan kita, tapi pasti segala sesuatu pasti ada maksudnya dan tujuannya, yaitu untuk kebaikan kita. Dan yakinlah bahwa proses demi proses yang Tuhan izinkan itu untuk membentuk karakter kita menjadi lebih berkenan kepadanya dan sesuai dengan pemenuhan janji Allah atas hidupmu dan hidup saya. Karena itu, beresponlah dengan benar, karena responmu menentukan masa depanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang baik itu dan hebat tersebut muncul dari proses yang tidak kelihatan. Banyak orang hanya melihat hasil tapi tidak suka pada proses di baliknya. Ketika kita diizinkan masuk dalam proses, hendaklah kita berkata seperti Nabi Yesaya berkata, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami, menjadikan kami bukan hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tanamkan dan ingatkan kami ketika kami harus menghadapi berbagai macam hal, ujian dan proses yang Engkau sedang izinkan pada kami, agar kami berespon dengan benar, agar kami tenang sebentar untuk memikirkan apa yang ingin Tuhan kerjakan lewat setiap proses dan ujian tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, sang leader, pemain musik, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda kami, karena kami tahu setiap jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan sebentar kami akan menutup ibadah ini, biarlah kasih penyertaan daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dimanapun kami berada sampai pada kesudahan zaman, sampai pada Tuhan Yesus datang kedua kali.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin.